Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin di Masjid Umar Ibn Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pada waktu pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang musyrik zaman dahulu meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada berhala, kepada orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan para nabi, para rasul, para wali Allah, ataupun kepada benda-benda mati, dan itu semuanya merupakan perantara, wasilah agar mereka dianggap bisa lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kita sudah terangkan dengan dalilnya. Bagaimanakah pemahaman syafaat yang benar? Secara bahasa, syafaat artinya genap, lawan dari ganjil. Wal fajri walayalin asyar, terus wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i demi bilangan genap, wal watr demi bilangan ganjil. Jadi syafaat maknanya ja'alul witra syaf'an, menjadikan bilangan yang tadinya ganjil menjadi genap. Seperti angka 1 ditambah 1 lagi supaya menjadi 2. Angka 3 ditambah 1 lagi sehingga menjadi 4. Penambahan itu dalam rangka menggenapkan bilangan, maka itu syafaat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah syafaat itu penengah atau penolong yang bisa meraih manfaat ataupun menolak madarat. Nah, ini yang dimaksud di dalam pembicaraan kita di pagi hari ini. Syafaat artinya yang bisa menolong seorang hamba di akhirat. Baik menolong untuk meraih manfaat seperti kaum mukminin yang karena amal soleh dan ibadahnya setelah ditimbang, dihisab, mereka masuk surga. Tapi tidak bisa masuk surga sebelum dimintakan syafaat oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk dibolehkan memasuki surga. Nah, itu contoh syafaat bagi para ahli surga untuk bisa masuk surga. Siapa yang menolong mereka untuk dibukakan pintu surga? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Atau syafaat bagi ahli surga yang menempati level di bawah, kemudian dapat syafaat sehingga terkatrol menjadi menempati tingkatan yang lebih tinggi. Nah, syafaat seperti ini tidak hanya dari Nabi SAW, tapi bisa juga dari makhluk lain seperti para malaikat atau sesama manusia. Orang tua bisa menjadi syafaat bagi anak-anaknya yang tadinya anaknya di level surga yang bawah, tapi karena syafaat dari orang tua bisa terkatrol menjadi selevel dengan orang tuanya di tingkat yang lebih atas. Sebagaimana firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman
alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang beriman lalu diikuti oleh anak-anak mereka dalam keimanan, kami akan gabungkan anak-anak itu kepada orang tuanya di level yang ditempati oleh orang tuanya. Kata Ibnu Abbas, maksudnya anak-anak yang ibadahnya pas-pasan dan menempati tingkat surga di bawah akan diangkat di surga yang lebih tinggi yang ditempati oleh orang tua karena syafaat dari orang tuanya. Nah, itu contoh menolong untuk meraih manfaat. Ada lagi syafaat untuk menolak madarat. Seperti orang yang mestinya masuk ke dalam neraka, tapi kemudian memperoleh syafaat. Gak jadi masuk nerakanya, kemudian masuk ke dalam surga. Atau mengurangi madarat yang lebih besar. Tidak lepas dari madarat, tapi madaratnya lebih kecil. Seperti syafaat Nabi SAW kepada pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan menyembah berhala. Harusnya berada di tingkat neraka yang paling bawah dengan azab yang paling dahsyat, paling menyakitkan. Tapi karena syafaat dari Nabi SAW, azab untuk Abu Thalib diringankan menjadi azab yang paling enteng, paling ringan. Cuma dikasih 2 sendal dari api neraka. Begitu sendal itu dipakai, di mana dipakainya? Ya di kaki. Ternyata kepalanya langsung mendidih bergejolak. Dan itu azab yang paling ringan. Kebayang yang lebih berat daripada itu. Kata Nabi SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Nah, jadi syafaat itu penolong. Baik menolong untuk meraih hal yang manfaat atau hal yang lebih baik, atau menolong untuk terhindar dari madarat. Itulah syafaat. Syafaat bisa makhluk seperti para malaikat atau para nabi atau Nabi Muhammad SAW atau orang biasa, guru ke murid, murid ke guru, orang tua ke anak, anak ke orang tua, atau seseorang kepada orang muslim yang lainnya. Bisa juga berupa amalan. Seluruh amal soleh itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Saum, syafaat. Baca Al-Quran, syafaat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran olehmu, karena sungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembacanya. As-siyam wal Quran yashfa'ani bihil abdi lil abdi yawmal qiyamah. Al-Quran dan saum akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Intinya semua perbuatan ibadah, kebaikan, amal soleh itu akan menjadi syafaat bagi para pelakunya. Itulah syafaat. Syafaat ada 2 macam dari segi diterima atau tidaknya. Macam yang pertama disebut asy-syafa'atu tsabitatu sholihah atau sahihah. Syafaat yang tetap dan benar. Yaitu syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, yaitu oleh Al-Quran, atau ditetapkan oleh Rasul SAW.
yang diterima, yang berfungsi, benar menolong, benar menyelamatkan, benar memberi manfaat. Dan syafaat seperti ini bagi ahli tauhid yang ikhlas tulus di dalam bertauhidnya. Dan ini akan menjadi manusia yang paling bahagia pada hari kiamat. Sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu an kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Mendengar itu Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas hanya ingin memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Sebab banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah. Tapi untuk kepentingan dunia. Membaca la ilaha illallah agar dagangannya laku. 10.000 kali amalkan la ilaha illallah 10.000 kali. Dijamin dagangannya laris. Dijamin karirnya nanjak. Dijamin pangkatnya bisa naik terus. Dijamin cepat dapat jodoh. Dijamin hutang cepat lunas. Niat zikir la ilaha illallah bukan ingin memperoleh ridho Allah, pahala Allah, surga Allah, tapi untuk dunia. Kalimat la ilaha illallah yang begitu agung, begitu tinggi nilainya, sebaik-baik perkataan, itu la ilaha illallah, diniatkan untuk sesuatu yang hina. Kita sudah terangkan, sudah kita jelaskan, dunia ini sehina kotoran manusia. Dunia ini sehina bangkai binatang yang sudah mati. Iya, bangkai mah sudah mati. Iya. Sehina itu. Dan hadisnya banyak. Ada seorang sahabat namanya Hudair. Ditanya, ya Hudair, apa yang telah kau makan pagi tadi? Dijawab, al-halib atau disebut al-laham wal-laban. Yang saya makan sarapan tadi daging dan susu. Berarti orang ini mampu. Ditanya oleh Nabi, thumma yasiru ila madza? Yang kamu makan itu nanti jadi apa? Untung Hudair itu santun, sopan, tidak vulgar. Dia menjawab, thumma yasiru ila ma qad alimta ya Rasulullah. Makanan yang aku makan itu akan berubah menjadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu lah. Gak perlu diomongin. Gitu ya. Artinya akan jadi kotoran. Kata Rasul SAW, demi Allah, dunia di sisi Allah lebih hina daripada kotoran manusia. Begitu. Dunia dan isinya. Ya. Oleh karena itu kalau ibadah yang agung ditujukan untuk meraih dunia, diumpamakan oleh para ulama seperti sendok yang terbuat dari emas murni, mahal harganya, tapi dipakai untuk nyiduk kotoran manusia. Betapa mahal dan berharganya sendok dan betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Itu perumpamaan orang yang melakukan ibadah yang agung tapi diniatkan untuk meraih dunia.
Sayang atau sendok semahal itu terbuat dari emas murni yang apabila dijual miliaran tapi dipakai untuk itu, aduh, tidak ikhlas ketika beramal. Nah, orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi alaihissalam pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara tulus, secara ikhlas dari hatinya. Dan itulah penjelasan Nabi alaihissalam. Nah, syafaat bisa diraih dengan terpenuhinya 3 syarat. Nanti ayat yang kita akan jelaskan, yang menjelaskan tentang 3 syarat ini terdapat dalam Al-Quranul Karim. Apa 3 syarat diraihnya syafaat? Pertama, ridallah anis syafi'. Pertama, keridhaan Allah kepada si pemberi syafaat. Kalau pemberi syafaatnya itu orang, siapa yang Allah ridhoi? Ya, tentu saja para rasul, para nabi Allah ridhoi. Terus siapa lagi? Terus para wali Allah di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, para syuhada dan yang sejenisnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ridallahi anil masyfu'ilah. Keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Yang memberi syafaatnya oleh Allah diridhoi, yang diberi syafaatnya juga diridhoi. Dan wajib terpenuhi yang tadi, yaitu kedua-duanya ahli tauhid. Kalau umpamanya yang diberi syafaatnya tidak Allah ridhoi karena dia musyrik, gak akan dapat syafaat. Walaupun yang dimintai oleh orang ini para nabi yang sudah meninggal, wahai Rasulullah, beri saya syafaat. Itu berdoa kepada Rasulullah gak boleh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wahai orang soleh yang sudah meninggal, ma, abah, mbah, aki, nini, beri saya syafaat. Itu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nggak boleh. Ad-doa wal ibadah. Doa itu beribadah. Ibadah kepada siapa ya? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau mau ibadah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada sesama makhluk. Dan syarat yang ketiga, ada izin Allah baik kepada pemberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka syafaat tidak akan teraih. Yang menjadi dalil adalah pertama Al-Quran surah An-Najm ayat 26. Allah menyatakan, kam min malakin fis samawati la tugni syai'an syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyaknya para malaikat yang di langit, syafaat mereka tidak manfaat sedikit pun kecuali setelah ada izin Allah. Ada izin Allah. Dan kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kalau tidak dikehendaki dan tidak diridhoi oleh Allah, nggak dapat. Allah nggak izinkan untuk diberikannya syafaat, sekalipun dari malaikat. Dalam ayat kursi, surah Al-Baqarah 255, ini panjang, tapi di tengah-tengah ayat ini ada kalimat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Tidak bisa, harus seizin Allah. Juga diterangkan dalam surah Thaha 109, Allah menyatakan, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman
wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada manfaatnya syafaat siapapun dan untuk siapapun kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat atau dapat syafaat dan Allah ridhoi ucapannya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Manusia manapun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai. Jadi ada 3 syarat untuk memperoleh syafaat. Pertama, ridha Allah kepada si pemberi syafaat. Kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Ketiganya, izin Allah kepada kedua-duanya. Nah, sekarang bukankah kalau kita minta syafaat kepada Rasul SAW, kepada para wali, kan Rasul dan para wali orang-orang yang Allah ridhai. Betul, Rasul dan para wali nama. Tapi yang diberi syafaat tidak Allah ridhai karena berdoa kepada orang yang sudah mati dari kalangan sesama manusia. Walaupun manusia istimewa, manusia yang soleh. Berdasarkan hal itulah, maka syafaat yang diminta dari makhluk yang sudah mati. Walaupun makhluk itu para nabi, para rasul atau para wali Allah, maka itu syafaat ditolak. Sebagaimana penjelasan rincinya nanti akan kita terangkan. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang sudah jam 6, kita harus jeda dulu 1-2 menit. Setelah jeda nanti kita akan teruskan sedikit, setelah itu baru tanya jawab ya. Mangga operator untuk menyetel jeda. Khasyah, syafaat khusus. Kedua ada syafaat umum. Kedua-duanya penjelasan rincinya agak panjang. Kita mulai dari syafaat khusus. Maksud syafaat khusus adalah syafaat yang khusus dimiliki hanya oleh Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Nabi lain, para rasul lain nggak punya syafaat ini. Khusus untuk Nabi SAW. Dan ini yang kita minta kepada Allah seusai kita mendengar azan. Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya menyuruh kita mendengarkan azan dan menjawab azan. Rasul SAW menyatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, katakan oleh kalian seperti yang dikatakan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga mengikutinya. Kecuali pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab gimana? La haula wa la quwwata illa billah. Tanpa illa billahil aliyyil azim, tanpa cukup illa billah. Sebab itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, setelah itu fasallu alayya. Salawatlah kalian kepadaku. Jadi seusai mendengar azan, kita salawat dulu kepada Nabi SAW. Setelah muadzin mengatakan la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah, lalu kita bersalawat seperti salawat yang kita baca dalam tahiyat. Setelah itu baru berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah
Ada yang menambah wasyarafatal dan wasyarafatal aliyah wa darajatal aliyah. Tambahan itu maknanya bagus tapi bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'anta. Nah, wab'athu dan angkatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Maqaman mahmuda. Ke tempat yang terpuji alladzi wa'anta yang telah engkau janjikan. Jadi, Allah telah menjanjikan kepada Nabi bahwa beliau akan diangkat ke tempat yang terpuji. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan seperti itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam surah Ali Isra. Nah, jadi itu kedudukan yang tinggi yang hanya Allah berikan kepada Nabi adalah kedudukan di beberapa momen. Di beberapa waktu. Pertama, ketika di padang mahsyar. Orang semua dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tak beralas kaki, tak berkhitan, matahari dekat, seluruhnya kepanasan, seluruhnya menderita. Mereka ingin segera lepas dari situasi seperti itu. Orang datang berbondong-bondong ke Adam. Gak bisa. Ya. Ke nabi-nabi lain, ke ulul azmi yang lain, ke Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Semuanya nggak bisa memberi syafaat, baru kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kata Nabi SAW, aku bisa menolong kalian. Lalu Nabi meminta kepada Allah agar manusia ini segera dihisab, segera lepas dari situasi yang mengenaskan di padang mahsyar dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Yang kedua, syafaat khusus bagi Nabi SAW bagi calon penghuni surga agar bisa segera masuk ke surga. Setelah orang mukmin dihisab, selamat dari api neraka, nyebrang sirat, jembatan yang di bawahnya ada neraka, mereka selamat. Lalu mereka digiring menuju ke surga. Sampai depan pintu surga, surga masih tertutup. Mereka tidak bisa memasukinya. Nah, maka Nabi SAW memberi syafaat kepada mereka agar bisa masuk surga. Ini diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Digiringlah orang-orang yang dahulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah. Digiring kemana? Ke surga. Zumaro, secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka tiba di depan surga, tertutup tuh. Gak bisa dibuka. Lalu datang Nabi SAW. Meminta agar pintu surga dibuka. Malaikat penjaga nanya, man ant? Siapa engkau ini? Dijawab, aku Muhammad, Rasul SAW. Para malaikat penjaga menyatakan, aku tidak diizinkan untuk membuka pintu surga sebelum engkau. Akhirnya baru dibuka. Makanya di sini ada huruf waw wa futihat abwabuha. Kalau di dalam
ayat sebelumnya dalam ayat tentang neraka, wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara hatta idza ja'uha futihat abwaaba tanpa ada waw, langsung dibuka. Karena nggak perlu minta izin untuk dibuka, untuk membuka neraka. Digiring orang-orang kafir ke neraka. Begitu sampai langsung dibuka, langsung masuk. Ini perbedaannya. Wa futihat abwabuha, pas orang mukmin ke pintu surga diminta minta diizinkan untuk dibuka oleh Nabi SAW, barulah dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah para malaikat penjaga surga kepada ahli surga, salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Selamat ya, sudah mau masuk surga nih. Tibetum, sebab dahulu waktu di dunia kalian orang baik. Ibadah, amal soleh, fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan abadi. Nah, ini termasuk di antara syafaat yang khusus bagi Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, syafaat khusus bagi Nabi adalah khusus bagi pamannya. Siapa tadi pamannya teh? Abu Thalib. Yang harusnya Abu Thalib karena mati dalam keadaan musyrik berada di tingkat neraka yang paling bawah. Awalnya Nabi memintakan ampunan untuk Abu Thalib. Ditolak oleh Allah. Maka lin nabi walladzina amanu ma yastaghfirul musyrikin walau kanu dzal qurba. Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang mukmin bersamanya untuk memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik walaupun kerabat sendiri. Lalu Nabi berdoa minta agar azab untuk Abu Thalib diringankan. Dan dikabul. Kalau diselamatkan dari api neraka nggak dikabul. Tapi minta diringankan dikabul. Sehingga Abu Thalib yang harusnya masuk neraka yang paling bawah terangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Maka Nabi menyatakan laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib itu ada di neraka yang paling bawah, paling hebat siksa. Tapi karena doa Nabi SAW terangkat. Ini khusus. Selain Nabi tidak bisa. Umpamanya salah seorang di antara kita, umpama, mudah-mudahan tidak ada. Ada orang tuanya kafir, mati dalam keadaan kafir. Umpamanya ada yang mu'allaf anaknya, orang tuanya masih kafir dan mati dalam keadaan kafir, ya. Terus minta ya Allah ringankan azab orang tua saya, nggak bisa. Karena itu khusus bagi Nabi SAW. Ya, selain Nabi tidak bisa. Inilah 3 syafaat khusus bagi Nabi SAW. Nanti ada syafaat umum, kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga Azin. Syukron Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. InsyaAllah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 022 86862637 atau melalui pesan singkat nomor 081122771476. Baik, untuk yang kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilakan kepada bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah kita kata, misalnya kalau bukan karena saya canceling masjid itu akan dibobol maling gitu. Berdasarkan perkataan Nabi, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Jadi tidak melibatkan Allah. Bukan karena, kalau karena saya kemudian karena Allah, tidak melibatkan Allah gitu Ustaz. Langsung seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakallahu khair. Iya.
Boleh nggak kita mengatakan kalau bukan karena saya akan terjadi demikian gitu ya. Nabi berkata begitu? Nah, berarti boleh nggak? Boleh. Baik. Kalau perkataan umpamanya gini. Kita masuk ke masjid jam 10. Mungkin mau sholat duha gitu ya. Ternyata pas masuk masjid ada orang yang lagi ngebongkar kenceleng. Digaruahkan ke orang. Apa digaruahkan teh? Digaruahin sama kita. Digaruahkan teh? Diteriakin. Maling! Berbet lompat. Malingnya kabur. Nah, lalu baru orang-orang berdatangan. Mana maling? Udah kabur. Lalu kita mengatakan kalau nggak ada saya, wah habis ini kenceleng itu. Boleh nggak mengatakan begitu? Boleh, karena hanya mengabarkan apa yang sudah terjadi. Sama dengan begini, kita lagi naik motor dengan kecepatan sedang, rileks, santai. Motornya baru, remnya pakem. Tiba-tiba ada anak nyebrang ngedadak. Lalu kita rem, skip. 5 cm lagi kena itu anak. Tapi alhamdulillah, karena ke rem, anak itu selamat. Lalu kita katakan, seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya motor saya blong, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya motor saya butut, niscaya anak itu tertabrak. Seandainya saya sambil melamun, niscaya anak itu tertabrak. Perkataan itu benar apa salah? Benar, karena mengabarkan kejadian yang sedang terjadi dengan sebab-sebab yang hissi. Hissi itu yang real, yang nyata. Betul, kalau nggak direm udah ketabrak. Nah, mengatakan perkataan ini boleh. Sebagaimana perkataan Nabi terhadap kasus Abu Thalib tadi. Seandainya bukan karena saya Abu Thalib berada di dalam neraka yang paling bawah. Tidakkah ini bertolak belakang dengan hadis lain? In asabaka syai'un fala taqulanna law inni fa'altu kadza lakana kadza. Walakin qulu qaddarallah masya'a fa'al. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan sekali-kali mengatakan seandainya tadi saya begini, nih saya akan begini. Jadi tidak boleh mengatakan seandainya. Ada hadis yang melarang itu. Tapi kok Nabi mengatakan seandainya? Apakah bertolak belakang? Tidak, karena kasusnya berbeda. Adapun mengatakan seandainya yang dilarang adalah dalam rangka menggugat takdir yang sudah terjadi. Umpamanya nih kita nyetir sambil ngelamun terus remnya motornya butut gitu ya, anak nyebrang kemudian ceger ketabrak. Lalu kita berkata, seandainya saya tadi tidak ngelamun, anak itu tidak akan tertabrak. Nah, itu menggugat takdir yang sudah terjadi. Kata siapa kalau saya tidak melamun, anak tidak tertabrak? Mungkin tetap tertabrak karena walaupun direm blong mungkin wanya. Atau umpamanya bisa begitu remnya pakem, tidak ngelamun, direm, tapi anggarnya nyerosot, ceger anggar ketabraknya. Ada kasus direm nyerosot tenan bahasa Indonesia nate. Tergelincir mati di soledat. Ya artinya rodot tetap aja ketabrak.
Jadi sotoy terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi mengatakan seandainya yang terlarang salah satunya menggugat takdir. Itu sudah terjadi, udah nggak perlu digugat, udah nggak perlu digugat. Tapi katakan qadarullah, ini takdir Allah. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu sudah takdir Allah. Itu ya. Jadi beda kasusnya. Kalau tadi yang terlarang itu menggugat takdir, tapi kalau yang dikatakan oleh Nabi hanya memberitakan apa yang terjadi tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Jadi ketika umpamanya tadi Didin nanya, kalau umpamanya saya tidak masuk masjid, niscaya si canceling habis kemalingan. Itu hanya menyampaikan berita yang sudah terjadi, tapi tidak menafikan adanya takdir Allah di sana. Ditakdirkan ada maling masuk, ditakdirkan kita ingin sholat duha di masjid, ditakdirkan pas menemukan orang yang sedang membongkar itu, dan ditakdirkan kita bisa teriak. Kan ada orang begitu lihat maling, kalah ngeleper, takut. Kalau teriak bisa diapa-apain, akhirnya diem ngompol. Ada? Mungkin ada. Tapi ditakdirkan kita maling ya gitu, berbet lompat. Ada takdir Allah di sana, tapi kita tidak menerangkan adanya takdir Allah di sana. Tapi dalam hati ya meyakini ini takdir Allah. Ditakdirkan ada maling, ditakdirkan kita ingin duha di masjid, ditakdirkan kepergok gitu ya. Ditakdirkan kita berani berteriak, ditakdirkan si maling kabur gitu, ditakdirkan orang-orang datangnya telat. Sigana film kan gitunya biasanya mah. Nah, oleh karena itu boleh kita mengatakan seandainya tidak ada saya, niscaya si canceling itu habis. Karena perkataan ini hanya memberitakan kejadian yang terjadi secara zahir, sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya bukan karena saya Abu Thalib ada di dalam neraka yang paling bawah. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada pertanyaan? Kalau ada bunyi. Ada penelpon katanya. Sok. Silakan yang telepon. Pak Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa di mana Pak? Dari Pak Iqbal. Pak Dentis, mangga. Barakallahu fiik. Mau bertanya Ustaz, kalau tidak salah saya pernah mendengar pula istilah tentang syafaat kubra. Mohon mungkin apa bedanya dengan syafaat al-uzma tadi Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dentis Iqbal di Muhammad Toha. Dentis bukan nama, dokter gigi. Apa bedanya asyafaatul uzma dengan asyafaatul kubra? Bedanya cuma beda istilah. Maknanya sama. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Beda istilah, maknanya sama. Bahasa kita disebut sinonim. Bahasa Arabnya disebut muradif. Bahasa Indonesianya disebut persamaan kata. Secara bahasa asyafaatul uzma artinya syafaat yang paling agung. Asyafaatul kubro artinya syafaat yang paling besar. Disebutnya isim tafdil. Kubro isim tafdil dalam bentuk mu'annas. Kalau dalam bentuk mudzakarnya akbar. Itu mudzakarnya, mu'annasnya kubra. Kalau uzma itu juga mu'annas. Kalau mudzakarnya a'zam. Jadi maknanya uzma paling agung, kubra paling besar,
Dua-duanya sama. Dan itu kekhususan bagi Nabi SAW. Ya, demikian Pak Iqbal, wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi barakallah. Tadi disebutkan bahwa si anak atau bapak bisa mengangkat derajat salah satu dari mereka di surga. Sejauh mana tingkatan atau turunan, apakah anak, kakek itu bisa mengangkat masing-masing itu sendiri? Misalnya cucu ke kakeknya bisa atau hanya kakek ke cucunya saja? Tingkatan keturunannya itu sampai sejauh mana? Syukran, jazakallah khair. Ya afwan wa jazakallahu khairan. Iya, tadi dikatakan orang tua bisa menjadi syafaat bagi anaknya dan juga sebaliknya. Anaknya bisa menjadi syafaat bagi orang tua. Bagaimana dengan kakek ke cucu? Buyut ke uyut? Cicit ke cicit? Iya, barakallahu fiik. Dulu waktu kita membahas kitab Bulughul Maram, susunan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di Cipaganti, ketika membahas tentang bukan turunan, kalau turunan ke bawah, kalau ke atas apa? Ayah, kakek, buyut, cicit gitu teh. Ya turunan atau naikan. Orang tua. Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ayah ke atas sampai 4 generasi ke atas. Seperti umpamanya, kenapa Nabi SAW disebut dengan sebutan Ibnu Hashim, turunan anak Hashim. Karena itu adalah generasi keempat dari Nabi SAW ke atas. Di atas Nabi ada Abdullah, itu ayahnya. Di atas ayahnya ada kakeknya namanya Abdul Muttalib. Di atas Abdul Muttalib ada buyutnya, dan di atas buyutnya ada apanya? Bau. Bahasa Sundanya apa? Bau. Hanya segitu. 4 tingkatan ke atas. Di atas itu tidak lagi disebut. Nah, oleh karena itulah maka ketika ada orang yang, masih ada kekerabatan dengan Nabi SAW, tapi kekerabatannya itu di luar 4 generasi itu. Jadi ada adik dari baunya, kemudian adik dari bau ini punya anak-anak turunan yang segenerasi dengan Nabi SAW. Ada hubungan kekerabatan, tapi di luar garis 4 turunan ke atas tadi, bau. Maka itu tidak lagi disebut dengan sebutan kerabat. Kerabat hanya sampai tingkatan bau tadi. Bau teh 4 generasi ke atas. Generasi 1 generasi di atasnya ayah. Di atas ayah apa? 2 kakek. Di atas kakek buyut. Di atas buyut bahasa Sundanya bau. Sudah hanya itu. Nah, saya nggak tahu bau dalam bahasa Indonesianya apa. Hanya itu. Jadi 4 tingkatan itu yang disebut dengan kerabat secara syar'i, maka itu pula yang bisa saling memberi syafaat satu sama lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.